Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal jelasin beberapa poin tentang skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Oh ya, sebelumnya kenalin, namaku Ayu Puspitasari. Aku dari Institut Teknologi Telkom Surabaya dari Prodi Sistem Informasi. Jadi buat kalian yang nonton video ini, jangan ditelan mentah-mentah informasinya, karena takutnya informasi yang aku kasih ke kalian ada yang kurang atau mungkin ada yang salah. Jadi kalian bisa memberi koreksi atau tambahan dengan berkomentar. Kita sama-sama sharing di sini, kita sama-sama diskusi. Jadi nanti kalau ada yang salah, kalian silakan berkomentar. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin yang pertama untuk coach. Yang pertama, coach. Coach ini adalah suatu bentuk pengembangan melalui pelatihan dan bimbingan yang diterapkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Tujuan coach adalah melatih dan meningkatkan wawasan, kemampuan keterampilan karyawan, membantu karyawan mengatasi hambatan-hambatan teknis pekerjaan agar tercapai prestasi kerja yang optimal. Contoh coach ini biasanya dilakukan oleh seorang manajer kepada karyawannya, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan karyawan yang bersangkutan. Jadi skill coach atau kepemimpinan ini sangat penting dimiliki oleh seorang manajer agar mampu membawa para karyawannya untuk meningkatkan pertumbuhan prestasi kerjanya dan membawa perusahaannya menjadi lebih optimal. Kemudian contoh studi kasus dari coach. Contoh studi kasus yang pertama, seorang karyawan menerima laporan dari supervisornya bahwa atasan dia akhir-akhir ini sering marah-marah sehingga suasana kerja menjadi tegang. Jadi ketika ada karyawan yang menerima sebuah laporan bahwa ada atasannya yang sering marah-marah tidak seperti biasanya, hal tersebut akan menjadi keadaan menjadi tegang tidak seperti biasanya dan itu mempengaruhi lingkungan kerja yang lain. Kemudian seorang karyawan yang sudah bekerja cukup lama namun belum menunjukkan performa yang diharapkan perusahaan. Nah, hal ini juga menjadi kendala dalam perusahaan karena seorang karyawan tidak mampu mencapai target kerja yang diinginkan perusahaan. Jadi peran coach sangat penting untuk membawa karyawannya agar mampu bekerja sesuai target perusahaan itu sendiri. Kemudian providing feedback. Providing feedback atau umpan balik adalah salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan. Umpan balik positif akan fokus pada identifikasi dan perilaku karyawan untuk meningkatkan kinerja. Sedangkan umpan balik konstruksif mengarah pada identifikasi perilaku yang mengurangi kinerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Contoh studi kasus pada providing feedback, misalnya suatu hari ada seorang manajer yang ingin memberi komentar konstruksif pada karyawannya. Si manajer ini merasa bahwa dia perlu memberitahu sesuatu pada karyawannya. Karena si manajer ini telah melihat karyawannya menaikkan nada bicaranya pada seorang klien. Dan hal itu membuat anggota staf tampak malu dan merasa tidak nyaman melihat hal tersebut. Dan si manajer ini bertindak dengan melakukan komunikasi tersebut. Setelah itu si manajer tidak berhenti di situ, dia memberikan kesempatan untuk si karyawannya menanggapi kejadian ini. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang perlu dilontarkan, apa yang kamu pikirkan, apa yang Anda lihat di situasi ini, apa reaksi Anda terhadap hal ini, dan katakan pendapat Anda mengapa Anda melakukan ini. Kemudian seorang manajer sebaiknya menawarkan saran yang spesifik agar si karyawannya mampu melewati masalah yang dia hadapi. Kemudian, manajer meringkas dan mengekspresikan dukungan serta motivasi agar si karyawan mampu melakukan hal baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian poin yang ketiga, negotiation.
Negosiasi adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan perbedaan. Negosiasi adalah proses pencapaian kesepakatan yang bertujuan untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan. Dalam setiap perselisihan, setiap individu akan berusaha untuk mencapai hasil terbaik untuk posisi mereka atau untuk organisasi yang mereka wakili. Contoh studi kasus dalam negotiation, misalnya, para karyawan menjalankan aksi mogok kerja dan demonstrasi untuk menuntut para manajer perusahaan agar meningkatkan gaji karyawan. Dan kabar tentang aksi mogok kerja dan demonstrasi karyawan akhirnya sampai kepada general manager perusahaan. General Manager segera melakukan briefing dengan para manajer untuk membahas tentang konflik yang sedang terjadi dalam perusahaannya. Dari hasil briefing tersebut, menghasilkan keputusan untuk memanggil perwakilan dari karyawan untuk melakukan negosiasi dengan para manajer untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi di perusahaan tersebut. Kemudian poin yang keempat, disiplin. Disiplin memiliki arti berperilaku baik dan sesuai dengan norma, yakni terhadap aturan dan perilaku yang dapat diterima dari para anggota organisasi. Para pekerja satu berbeda dengan pekerja yang lain. Mereka berbeda dari latar belakang, budaya, dan pengalaman-pengalaman terhadap norma-norma, nilai-nilai, dan budaya yang dilaluinya. Karena itulah, jika mereka berperilaku dengan yang diharapkan perusahaan, maka tujuan-tujuan organisasi akan semakin jauh lebih baik dari pencapaian sebelumnya. Contoh studi kasus pada disiplin. Yang pertama, apabila karyawan melakukan kesalahan, pada dasarnya, tindakan yang diambil tidak dalam bentuk hukuman, melainkan mengkoreksi perilaku dari pekerja yang tidak sesuai dalam aturan perusahaan dan wajib dikomunikasikan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, aturan kerja bisa diberikan melakukan peringatan lisan, peringatan tertulis, suspensi, dan pembebasan dari pekerjaan. Oleh karena itu, jika pekerja melakukan kesalahan, tidaklah patut pekerja diberhentikan dari pekerjaan pada pelanggaran pertama. Namun, jika dalam peraturan tertulis pelanggaran berbahaya sudah dilakukan, maka pemberhentian kerja dapat dilakukan saat pertama melakukan pelanggaran. Yang ketiga, para pekerja wajib diberikan kesempatan untuk mendapatkan penjelasan tentang alasan pekerja melakukan kesalahan saat di awal tindakan. Maksudnya adalah bahwa diberikan kesempatan bagi pekerja menjelaskan posisi yang membuatnya melakukan kesalahan tertentu sehingga dapat ditemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Terkadang kesalahan yang terjadi karena ketidakpahaman dan pengaruh dari pekerja yang lainnya sehingga sangat tidak etis jika tindakan disiplin berat dilakukan. Poin yang terakhir, mentoring. Nah, salah satu cara yang bisa digunakan dan disediakan dalam lingkungan kerja untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan lingkungan yang baru adalah dengan cara mentoring. Mentoring sebagai hubungan antara dua karyawan dengan karyawan yang lebih berpengalaman menawarkan saran atau pembinaan, konseling, dan persahabatan serta berlaku sebagai panutan. Dalam organisasi, peran mentor seringkali dilakukan oleh atasan. Namun, bisa pula dilakukan oleh rekan kerja dengan level yang sama namun lebih berpengalaman. Mentoring bisa dikatakan sebagai salah satu proses training yang bertujuan membantu karyawan baru untuk memiliki orientasi dalam bekerja dan membantu dalam pengembangan karir untuk waktu tertentu. Contoh studi kasus dalam mentoring. Misalnya, saat ada karyawan baru, proses training dan mentoring wajib dilakukan agar karyawan memahami tugas-tugasnya dalam bekerja dan tujuan perusahaan itu sendiri. Dalam mentoring tersebut terjadi proses transfer pengetahuan sehingga karyawan baru lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam bekerja. Nah, itu tadi 5 poin skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Sebenarnya, skill yang harus dimiliki seorang manajer itu masih banyak. Namun, hanya karena saya hanya menjelaskan 5 poin saja, karena ini adalah tugas UTS dari kampus. Sekian yang dapat aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.